wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video pembelajaran untuk mata kuliah fisika dasar dengan materinya yaitu tentang kalor. Sebelum saya membahas lebih jauh, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai temperatur. Jadi, bagaimana temperatur itu dapat terukur ya. Jadi, temperatur itu kita bisa mengukurnya menggunakan prinsip dari hukum ke-0 termodinamika. Ya, hukum ke-0 termodinamika sendiri itu mengatakan bahwa dua buah benda atau lebih yang memiliki temperatur berbeda akan saling mencapai kesetimbangan thermal. Jadi kata kuncinya di sini adalah kesetimbangan thermal. Jadi hukum ke-0 itu menyatakan mengenai kesetimbangan thermal. Nah, untuk contohnya lebih jelasnya di sini misalkan saya mempunyai suatu termometer yang temperatur awalnya adalah T1. Kemudian sini ada suatu benda, objek begitu, temperatur awalnya adalah T2. Nah, bagaimana termometer ini bisa mengukur suhu benda ini? Jadi ketika termometer ini didekatkan ke bendanya, ya, maka termometer ini karena ada perbedaan suhu, maka termometernya akan menyesuaikan dengan temperatur bendanya ini tadi. Gitu. Jadi jika misalkan bendanya ini suhunya panas, tinggi begitu, maka termometernya ini skalanya akan naik. Nah, jika bendanya ini suhunya rendah, maka skala termometernya dia akan turun begitu. Nah, begitu. Berikutnya adalah termometer. Termometer sendiri itu sebenarnya kita menggunakan yang namanya prinsipnya adalah sifat termometrik. Sifat termometrik dari suatu material. Nah, jadi ternyata temperatur atau suhu ini itu mempengaruhi sifat fisik suatu material. Nah, sifat termometrik atau yang disebut dengan sifat termometrik. Nah, ada beberapa sifat termometrik yang ada. Salah satunya adalah dimensi. Dimensi ini bisa berupa panjang, luas, maupun volume. Ada juga hambatan listrik, tekanan gas volume tetap, dan sebagainya. Nah, skala termometer sendiri itu sebenarnya dia merupakan fungsi terhadap termometriknya, ya, fungsi terhadap sifat termometrik. Secara umum, fungsi temperaturnya yaitu Tx sama dengan 273,16 dikali X per XS Kelvin. Ya. Kelvin ini satuannya. Nah, X ini apa? X ini adalah suhu yang terukur ya, suhu yang terukur begitu. Jadi yang terukur oleh termometernya begitu. Sedangkan XS ini adalah sifat termometriknya, ya, referensinya, suhu referensinya. Jadi setiap benda atau yang dijadikan sebagai konsep dari termometer itu mempunyai referensinya sendiri. Misalkan tadi ketika memakai referensi berupa hambatan listrik, ya berarti referensinya adalah referensi hambatan listrik material. Nah, contohnya dari termometer yang ada yaitu ada liquid thermometer ya, atau termometer zat cair, ada juga termometer gas volume tetap, ada juga termometer hambatan listrik ya, dan yang banyak digunakan di industri termokopel gitu. Nah, sebagai contoh singkatnya, sederhananya itu di sini misalkan ada suatu termometer yang dia menggunakan hambatan platina, ya, berarti di sini termometriknya adalah sifat termometrik berupa hambatan listrik, gitu. Di mana bahannya platina, mempunyai resistansi referensinya yaitu 90,35 ohm. Nah, ini bila ditempatkan di lingkungan titik triple air, gitu. Nah, sekarang berapa temperatur bendanya jika nanti ternyata dibuat mengukur suhu benda, didapatkan termometernya itu nilainya menjadi 110, gitu. Nah, kita menggunakan rumus tadi, ya, fungsi termometer terhadap sifat termometrik. Nah, karena di sini kita menggunakan sifat termometriknya berupa hambatan listrik, ya berarti
Di sini X-nya ini kita ganti dengan R. Gitu. R itu menyatakan tentang resistansi atau hambatan tadi. Berarti di sini 273,16 dikali R per RS. Gitu. R-nya 110, RS-nya 90,35 referensinya. Sehingga kita dapatkan suhu yang terukur itu yaitu 332,57 Kelvin. Nah, berikutnya di sini ada beberapa skala termometer yang banyak digunakan. Salah satunya ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, sama Kelvin. Di sini ada batas bawah dan batas atas untuk tiap skala. Nah, batas bawah ini menunjukkan uh, suhu di mana suatu es begitu itu mulai melebur. Jadi es mulai melebur itu berada di suhu 0 derajat. Sedangkan batas atas itu adalah acuannya yaitu ketika air mulai mendidih ya, mulai mendidih. Jadi kalau mendidih dia berubah menjadi uap air begitu. Nah, untuk Celsius sendiri berarti selisihnya ini dari titik bawah ke atas yaitu 100 derajat. Sedangkan untuk Reaumur itu selisihnya 80 derajat dan Fahrenheit 180 derajat, sedangkan Kelvin 100 derajat. Oke. Nah, dari selisih ini tadi kita nanti bisa membuat suatu perbandingan skala termometer gitu. Nah, di sini perbandingan termometernya ini yang kita gunakan acuannya itu dari Celsius ya, karena Celsius itu ya Celsius di sini dia dimulainya dari 0 derajat gitu. Nah, karena di sini dimulai dari 0 derajat, berarti untuk Fahrenheit dan untuk Kelvin itu perbandingannya harus dikurangi gitu kan. Fahrenheit harus dikurangi dengan 32, Kelvin harus dikurangi dengan 273 gitu. Nah, ini kita substitusikan delta T-nya atau selisih suhunya tadi dari batas bawah ke batas atas. Nah, sini nanti akhirnya kita akan dapatkan suatu perbandingan seperti ini gitu ya. C per 5 sama dengan R per 4 sama dengan F-32 sama dengan 9 sama dengan K-273 per 5 begitu. Nah, ini bagaimana contoh sederhananya ya, misalkan saya mengukur suatu suhu benda, didapatkan suhunya dalam Celsius itu adalah 40 derajat Celcius. Nah, sekarang dalam Reaumur itu berapa gitu kan? Dalam Reaumur berapa? Berarti di sini karena kita butuh Celsius dan Reaumur, kita cukup menggunakan perbandingan dua ini saja gitu. Oke, berarti sini C per 5 sama dengan R per 4. Oke, C ini kita substitusikan 40 tadi. Ya, 40 per 5 sama dengan R per 4. Nah, 45 ini bisa disederhanakan menjadi 8 ya. Kalikan silang maka didapatkan ya, temperaturnya dalam Reaumur itu yaitu 8 kali 4 berarti 32 derajat Reaumur. Begitu cara mengkonversinya. Nah, sifat pembahasan berikutnya yaitu mengenai pemuaian atau kita sebutnya dengan ekspansi termal. Gitu. Jadi ketika suatu benda dipanaskan, ternyata dimensi benda tersebut bisa berubah. Ya. Nah, bagaimana dimensi benda itu bisa berubah? Nah, ternyata semua materi yang ada di dunia ini itu dia terdiri dari suatu atom, gitu kan, atom atau molekul gitu. Dia membentuk suatu struktur, di mana atom atau molekul ini membentuk suatu struktur gitu. Nah, jika dipanaskan, atom-atom atau molekul-molekul ini tadi, dia akan bervibrasi. Gitu. Nah, karena bervibrasi satu sama lain, sehingga nanti jarak antar atomnya ini dia akan bertambah. Gitu. Nah, karena jarak antar atomnya bertambah, sehingga menyebabkan yang namanya adanya pemuaian atau ekspansi begitu. Nah, pemuaian sendiri ada 3 macam. Pertama, pemuaian panjang. Ini untuk benda-benda yang memiliki dimensi panjang seperti batang baja begitu. Kemudian ada juga pemuaian luas. Ya, ini untuk benda yang punya dimensi luas seperti misalkan kalau jendela itu kan ada jendelanya, jendela kacanya gitu kan, atau plat begitu, plat besi gitu, karena dia punya dimensi luas. Nah, volume ya berarti dia bendanya berbentuk suatu bangun ruang begitu. Nah, dimana karena
apa namanya, terjadi pemuaian, ya. Jadi di situ bendanya akan mengalami perubahan dimensi, gitu kan. Nah, berarti kita bisa menghitung nantinya berapakah perubahan dimensinya, atau dinotasikan dengan delta L, delta A, dan delta V, ya. Di mana L itu untuk panjang, A itu untuk luas, dan V itu untuk volume. Oke. Nah, di sini ada suatu variabel alfa, ya. Alfa, beta, gamma. Alfa, beta, dan gamma. Nah, ini masing-masing adalah koefisien muai, ya, di mana alfa itu koefisien muai untuk panjang, beta itu koefisien muai untuk luas, dan gamma koefisien muai untuk volume, begitu. Sedangkan L0, A0, dan V0 itu adalah dimensi awalnya, begitu, dimensi awalnya. Dan delta T itu adalah perubahan suhu. Oke, jadi ini adalah koefisien, mengikuti nanti koefisiennya bentuknya apa. Ini adalah dimensi awal yang ada nolnya itu, dimensi awal. Delta T ini adalah perubahan suhu, ya, perubahan suhu. Jadi dari suhu akhir dikurangi suhu awal, gitu ya, perubahan suhu. Nah, berikutnya adalah konsep panas, ya. Jadi ternyata kesetimbangan termal itu dapat dicapai karena ada aliran panas tadi, gitu. Karena dua benda temperaturnya berbeda, ya, ketika digabungkan, didekatkan begitu, maka nanti akan ada yang namanya aliran panas. Nah, Rumford dan Joule sendiri itu berpendapat bahwa sebenarnya aliran panas itu tidak lain adalah perpindahan energi, begitu. Nah, untuk menyatakan suatu panas bisa juga dinyatakan dengan 1 kalori. 1 kalori itu definisinya apa? Definisinya adalah jumlah panas, energi panas yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 gram suatu zat, misalkan air, sebanyak 1 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Gitu. Nah, di sini dinyatakan juga namanya ada kapasitas panas. Kapasitas panas berarti eh, turunan dari kalor terhadap temperatur. Gitu. Jadi kalor per temperatur. Jadi tiap temperaturnya itu dia membawa kalor berapa banyak, gitu. Itu adalah kapasitas panas. Ya, sedangkan ada juga panas jenis, ya. Kita pakai C kecil, panas jenis itu C kecil sama dengan kapasitas panas dibagi dengan massanya, gitu. Jadi untuk tiap kenaikan 1 derajat 1 gram itu panasnya yang dibawa berapa, itu adalah panas jenis. Secara matematis panas atau kalor tadi bisa dihitung menggunakan rumus ini, ya. Q sama dengan M dikali integral C dt dari T1 sampai T2. Ini C kecil berarti panas jenis, gitu. Nah, ini kan integral, ya, berarti ini menunjukkan bahwa panas jenis sendiri itu sebenarnya bergantung terhadap temperatur. Nah, kalau misalkan bergantung terhadap temperatur, berarti tiap temperatur nanti berarti panas jenis ini dia fungsi temperatur, begitu. Temperaturnya berapa, nanti panas jenisnya berubah. Nah, tapi untuk memudahkan pemahaman, kita bisa mengasumsikan panas jenisnya itu konstan, gitu ya. Sehingga persamaannya ini berubah menjadi Q sama dengan M C delta T, begitu. Delta T di sini adalah perubahan suhunya. Nah, berikutnya ada juga yang namanya asas Black, di mana panas yang dilepas itu sama dengan panas yang diterima. Nah, perlu diingat bahwa panas tadi itu bisa mengalir. Mengalirnya dari mana? Dari benda yang temperaturnya tinggi ke temperatur rendah, gitu kan. Jadi kayak seperti air terjun, gitu kan. Air terjun itu airnya bisa mengalir turun itu kayak karena dari permukaan yang tinggi ke permukaan yang rendah, gitu. Nah, di sini karena di sini asas Black menjelaskan panas yang dilepas, berarti yang ini itu sama dengan panas yang diterima. Ya, dilepas itu berarti rilis, diterima itu diserap
berarti absorb. Oke, misalkan sini ada dua benda, temperaturnya beda, suhunya beda. Di mana benda yang pertama yang merah ini T1 dia suhunya tinggi. Benda kedua T2 suhunya rendah begitu kan. Nah, ketika dua benda ini ditumpuk begitu, maka nanti ada yang namanya suhu kombinasi gitu, suhu campuran. Nah, kenapa pada suhu campuran? Ya di sini karena ada aliran panas gitu kan. Aliran panasnya dari mana? Dari yang benda yang silinder ini tadi ke benda yang balok ini tadi. Nah, sehingga ada aliran panas. Nah, ketika aliran panasnya ini timbul karena perbedaan suhu. Jika suhunya sudah sama, ya setimbang begitu, setimbang thermal, maka aliran panasnya berhenti, gitu kan. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa temperatur atau suhu campuran itu pasti di antara suhu benda suhu benda yang tinggi dengan suhu benda yang rendah. Ya, jadi dia pasti nilainya di antara itu. Ya, suhu campuran ini dia tidak mungkin lebih tinggi dari benda yang temperaturnya tinggi atau suhunya lebih rendah dari benda yang temperaturnya rendah ini tadi. Nah, berikutnya adalah perubahan fasa. Jadi temperatur itu bisa mengubah atau fasa tersebut. Jadi fasa ini dia bergantung terhadap temperatur. Ada dua jenis kalor, dua jenis panas, yaitu panas untuk menaikkan temperatur, ya, menaikkan temperatur dan panas untuk merubah fasa benda. Misalkan di sini saya menggunakan es ya. Jadi sini awalnya ada es gitu, ada es. Kita tahu es itu fasenya solid, padat. Nah, ketika es ini tadi saya panaskan dari suhu TA ke TB gitu, maka untuk menaikkan suhu ini ya kita butuh yang namanya panas untuk menaikkan suhu QAB. Nah, QAB itu berarti M, nah, massa es dikali dengan kalor jenis es dikali dengan delta TAB. Perubahan suhu dari A ke B. Nah, ini setelah suhunya dinaikkan, ya, diteruskan, nanti akan terjadi peristiwa isotermal. Suhunya tetap, tapi di sini akan ada proses yang namanya melting atau peleburan. Jadi di sini esnya mulai meleleh. Jadi selama proses sepanjang garis B ini, QB, nah itu panasnya digunakan untuk merubah fasa. Merubah fasa apa? Merubah fasa esnya tadi dari solid ke liquid, ke cair gitu kan. Di sini ada L. L itu adalah kalor laten, nah, untuk peleburan. Melting latent heat gitu. Nah, ketika ini saya panaskan lagi airnya, maka di sini akan ada kalor penambahan suhu gitu kan, kalor penambahan suhu atau kalor kenaikan suhu. Nah, kalau kenaikan suhunya UBC itu berarti M dikali C atau massa dikali dengan kalor jenis air dikali dengan delta T BC gitu. Nah, ini ingat, nah, ini karena tadi sudah berubah menjadi air, berarti kalor jenisnya kita harus pakai kalor jenis air, bukan kalor jenis es lagi, gitu kan? Sedangkan massanya kita gunakan massa air. Gitu. Oke? Nah, ketika ini saya panaskan lagi airnya begitu, maka dia akan masuk ke isotermal lagi prosesnya. Suhunya tidak berubah, tapi fasenya berubah, evaporate atau terjadi penguapan, begitu kan? Terjadi penguapan. Ketika terjadi penguapan ini, kalor yang dibutuhkan untuk mengubah fasenya, penguapan itu dari cair ke gas ya, ke uap air gitu kan. Nah, berarti kalornya adalah QC sama dengan massa airnya dikali U. U itu apa? U itu adalah kalor laten uap. Kalor laten untuk penguapan gitu. Nah, ini kalau dipanaskan lagi nanti dia sampai di titik D begitu, ya, berarti ini kalornya kita pakai kalor pemanasan lagi begitu kan. Nanti karena di sini sudah bentuknya uap air berarti gas gitu ya. Kalor jenisnya kita udah pakai kalor jenis gas, ya, bukan pakai
kalau jenis air lagi gitu kan. Deltanya delta T, delta T, C, D gitu. Nah, sehingga nanti di sini kita bisa tahu kalor total selama proses awal ke akhir itu adalah Q total sama dengan QAB ditambah QB ditambah QBC ditambah QC ditambah QCD. Nah, berikutnya ada kalorimeter atau alat untuk mengukur besar kapasitas panas suatu benda menggunakan prinsip asas Black tadi, gitu kan, dimana kalori yang diserap itu sama dengan kalori yang dilepas. Ya, ini prinsipnya gimana? Prinsipnya itu pakai ini ya, ada suatu wadah begitu, ada wadah besar sama wadah kecil. Wadah kecil ini diisi satu sampel yang mau kita periksa, yang mau kita teliti, gitu kan. Nah, di sini ada dihubungkan dengan suatu kawat pemantik gitu, kawat yang untuk bisa memantik api begitu. Nah, sehingga ini kawatnya ini akan dialiri listrik. Kita dialiri listrik, berarti nanti suhunya bisa meningkat begitu. Nah, di sini kawat, mohon maaf, wadah cup yang kecil ini, tabung yang kecil ini diletakkan di tabung yang besar. Di dalam tabung yang besar isinya ada airnya gitu. Airnya ini akan diputar ya, stirrer, diputar gitu, diaduk. Ya, sehingga nanti alirannya itu tetap sama gitu. Kita juga termometernya. Nah, di sini kita nanti bisa tahu gitu kan, kalor jenis dari sampelnya ini yang mau kita amati itu berapa gitu, dengan prinsip ini. Jadi di sini ada W, notasi W ini berarti dia miliknya air gitu kan, air. C ini dia miliknya apa, cup gitu, wadah yang kecil. Kemudian S itu berarti punya sampel ya, miliknya sampel gitu. Nah, ini kenapa air dan cup itu menyerap panas ya, karena di sini yang dipanaskan adalah sampelnya. Nah, berikutnya adalah perpindahan panas. Jadi perpindahan panas itu ada tiga: konduksi, konveksi, dan radiasi. Secara matematis, perpindahan panas atau kita tulis sebagai H besar itu sama dengan dQ per dt, ya, diferensial turunan dari kalor terhadap temperatur gitu. Nah, tadi perlu diingat ya, panas itu mengalir dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang rendah. Nah, sekarang apa yang membedakan? Yang membedakan adalah konduksi. Konduksi ini perpindahannya melalui zat perantara, ada zat perantaranya. Ya, umumnya adalah zat padat begitu. Ya, jadi misalkan saya punya batang besi begitu atau aluminium, saya panaskan ujungnya gitu, maka nanti ujung yang tidak dipanaskan ini lama-lama juga akan naik suhunya gitu kan, karena ada perambatan. Jadi panas ini akan mengalir dari suhu yang tinggi di sini ke suhu yang rendah. Jadi di sini temperaturnya akan naik juga begitu. Nah, berapa apa namanya, aliran panasnya begitu? Ya, berarti H sama dengan minus KA dt per dx gitu kan. K ini adalah konduktivitas thermal suatu benda, sedangkan A itu adalah luas area, luas surface areanya, penampangnya, T itu temperaturnya, X itu adalah panjang bendanya gitu. Nah, ini dt per dx ini bisa kita sederhanakan. Jadi H sama dengan minus KA delta T per L gitu ya. Jadi kalau misalkan bendanya itu hanya mempunyai dimensi panjang gitu, mempunyai dimensi panjang atau ya dimensi panjang, pejal, maka kita bisa gunakan rumus sederhana ini. Nah, tapi kalau misalkan nanti bendanya itu misalkan berongga, kita akan ada kasus khusus gitu, tidak bisa langsung menggunakan rumus ini. Nah, kemudian adalah sebelum saya lanjutkan lagi, di sini ada A ya. A itu tadi luas penampang. Jadi kalau misalkan tadi tabung batang tadi ya, batang yang dipanaskan, berarti luas areanya itu ada luas area ini yang bawah, atau ilustrasinya misalnya saya pakai suatu tabung. Nah, tabungnya seperti ini gitu.
Oke. Nah, dipanaskan bawahnya gitu kan. Dipanaskan bawahnya. Berarti luasnya itu adalah luas yang bawah ini tadi. Atau bisa juga menggunakan luas yang di atas ya. Jadi bukan luas semuanya ini tadi, luas semua bendanya itu enggak. Tapi hanya luas yang bawah atau luas yang atas. Nah, jadi yang terkena yang mendapatkan aliran panas tadi. Kemudian untuk konveksi, perpindahan secara konveksi. Berarti panasnya itu berpindah karena adanya perpindahan zat. Nah, kalau konduksi tadi zatnya itu tidak ikut berpindah, begitu. Nah, di sini ada perpindahan zatnya, sesuai dengan perpindahan zat. Karena perpindahan zat berarti kaitannya dengan fluida. Ya. Jadi yang bisa uh, melakukan konveksi tadi itu adalah fluida, gas dan cairan saja. Nah, di mana laju aliran panasnya itu adalah H sama dengan H kecil dikali A dikali delta T. Ya. H ini adalah konstanta konveksinya. Nah, untuk fluidanya tadi, A itu sama adalah areanya tadi, luasnya, dan delta T adalah perubahan suhu. Nah, berikutnya untuk radiasi. Radiasi dari perpindahan panas tanpa perantara, jadi yang melalui pancaran. Gitu. Misalkan matahari. Jadi panas matahari bisa sampai ke bumi ya karena ada radiasi tadi, perpindahan panas tapi tanpa suatu medium. Begitu. Mana rumusnya adalah R sama dengan E dikali epsilon dikali T1 pangkat 4 minus E dikali epsilon T2 pangkat 4. Di mana E nya adalah tingkat apa namanya emisivitas suatu benda gitu kan. Benda putih itu berarti 0, benda hitam itu 1. Itu makanya ketika kalian ada mobil itu, mobil bodinya itu dicat warna gelap ya, maka ketika kalian sentuh itu kan panas sekali daripada mobil yang dicat warna terang gitu. Jadi warna gelap itu akan menyerap radiasi lebih besar daripada warna terang. Ya. Nah, contoh lagi misalkan ada api unggun gitu, api unggun. Terus ini ada orang gitu ya. Nah, maka orang di sini akan mendapatkan pancaran tadi, pancaran dari api unggun, radiasi dari api unggun, sehingga orangnya kan merasakan panas juga ya, mendapatkan panas juga dari api unggunnya ini tadi. Dan jadi perambatannya, bagaimana panasnya bisa berpindah, itu karena ada radiasi. Gitu. Oke, jadi itu perbedaannya ya, konduksi, konveksi, dan radiasi. Sekian pembahasan untuk materi kalor ini, untuk video pembelajaran kali ini. Untuk contoh soal atau contoh kasus-kasusnya yang terkait dengan kalor akan dibahas di video yang terpisah ya, untuk menghemat waktu. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata. Nah, kita jumpa lagi di video pembelajaran yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.